Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang beriman, sahabat channel Doa 69, syukur alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu kembali di channel Doa 69. Harapan saya, semoga saudaraku semua yang sedang menonton video Doa 69 selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam petunjuknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, Doa 69. Banyak orang yang belum menyadari bahwa Al-Quran membahas mengenai umur 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dengan serius pada umur 40 tahun ini. Pada umur 40 tahun, manusia telah mencapai umur yang matang dan mencapai kesempurnaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya, apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Pada umur 40 tahun diterangkan dengan jelas dalam ayat ini. Dan pada umur 40 tahunlah manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, emosi maupun spiritualnya di umur 40 tahun. 40 tahun telah melewati masa mudanya dan meninggalkan masa mudanya. 40 tahun bukan umur yang muda lagi, dan melangkah ke umur dewasa yang sebenarnya. Doa yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang telah berumur 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa mereka yang telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif dan mempunyai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam yang masa cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Quran Surat Fatir ayat 37. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam ayat tersebut adalah masa yang cukup untuk berpikir adalah ketika umur 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk
apabila manusia telah mencapai umur 40 tahun, hendaklah bertaubat dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan apabila hal itu dilakukan dan telah menjelang umur 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya, yaitu kematangan umur 40 tahun adalah umur yang matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengamalan, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika umur muda, lebih berhati-hati, melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian dan kehati-hatian dalam bertindak. Maka tidaklah heran jika tokoh-tokoh pemimpin muncul pada umur 40 tahun, yaitu umur yang matang. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, bahwa diutusnya Rasulullah yaitu pada umur 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi tepat pada umur 40 tahun. Juga nabi-nabi lain kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mayoritas negara-negara di dunia juga mensyariatkan bagi calon-calon pemimpin yang akan menduduki jabatan elit seperti kepala negara harus telah berumur 40 tahun. Masyarakat pun mengakui bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala orang tersebut telah umur 40 tahun. Mengapa umur 40 tahun itu penting menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Karena umur-umur dikategorikan menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, aula sejak lahir hingga akil balik, yang kedua, sa'ban sejak akhir balik hingga umur 40 tahun. Yang ketiga, kumpul yaitu umur 40 tahun. 60 tahun yang keempat, joyok yaitu umur 60 tahun ke atas. Umur 40 tahun adalah umur saat manusia umur benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik pada umur 40 tahun adalah meningkatnya minat seseorang pada agamanya, yang masa mudanya jauh dari agama, baik dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan berjamaah, dengan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup aurat, atau dengan mengikuti kajian-kajian agama. Seolah-olah di umur 40 tahun ini momentum kembalinya manusia umur kepada fitrahnya. Namun jika ada seorang yang telah mencapai umur 40 tahun tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda sangat buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Di antara keistimewaan umur 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba muslim apabila umurnya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa umur 40 tahun merupakan titik awal seorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus konsisten terhadap Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan meringankan hisabnya. Sahabat doa 69 yang beriman. Inilah keistimewaan orang yang mencapai umur 40 tahun. Tetapi apabila umur 40 tahun merupakan saat di mana orang harus hati-hati, juga ibarat waktu orang yang sudah berumur 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai umur 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap,
dan tidak dapat meninggalkan amal buruknya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Imam Asy-Syafi'i tatkala mencapai umur 40 tahun, beliau berjualan dengan memakai toya atau tongkat. Jika ditanya, kenapa memakai toya? Maka beliau menjawab, agar aku ingat, aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya yang masih terbang dalam sangkar. Beliau berkomitmen seperti itu, tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberi sedikit pun sedekah dari dunia, dan beliau juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali menurut syariat lazim. Bagiku di umur 40 tahun, kita harus mengingat kematian, karena kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Salah satu perkara yang harus senantiasa kita sadari, bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja tanpa ada tanda-tanda alamat dan tanpa mengenal umur. Jika kita beranggapan harus menunggu umur 40 tahun untuk memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sia hidup kita. Jika ternyata umur kita tidak panjang, maka dari itu sia-sia umur kita. Marilah kita mulai berbenah diri, meneguhkan tujuan hidup kita, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makan dan tidur, serta menjaga keistimewaan, dan berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu oleh keindahan dunia dan isinya yang bersifat sementara. Mengingat mati bukan berarti kita akan gagal di